Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul. Dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film bencana yang diangkat dari kisah nyata negara Norwegia, di mana filmnya bercerita tentang sebuah bencana tsunami begitu besar, diakibatkan oleh longsornya gunung bersalju. Walaupun sebelumnya sudah ada seseorang yang memperingatkan atas bencana itu, tapi sayangnya mereka semua tidak mendengarkan peringatan dirinya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang makan siang bersama, di mana sekarang mereka semua sedang bersiap untuk pindah ke rumah barunya. Tapi sebelum itu, sang ayah harus pergi dulu bekerja di salah satu pusat pengawasan gunung yang berada di desanya. Karena memang hari itu adalah hari terakhir sang ayah bekerja. Tapi di saat sang ayah sedang membereskan peralatan kantornya, tiba-tiba saja terjadi pergerakan yang cukup aneh di gunung itu, yang tentu saja membuat sang ayah khawatir. Tapi sang bos kemudian menenangkan sang ayah bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pergerakannya begitu stabil, tapi semua alarm menandakan sebaliknya. Sang ayah yang sudah berada di rumahnya tak henti-henti memikirkan pergerakan gunungnya itu. Sang ibu yang melihatnya pun kemudian segera menenangkan sang suami dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Yang kemudian mereka pun kembali mengemas barang-barang dan berpamitan kepada tetangga, lalu mereka pun memulai perjalanannya. Tapi sang ibu sayangnya tidak bisa ikut bersama, karena memang sang ibu harus bekerja terlebih dahulu di sebuah hotel yang tak jauh dari rumahnya. Keadaan di sana memang begitu ramai oleh para wisatawan, mengingat pada saat itu memang sedang musim liburan. Sementara di perjalanan, mereka harus menunggu terlebih dahulu untuk menyeberang menggunakan sebuah kapal. Tapi di saat itulah, sang ayah entah kenapa terus memikirkan pergerakan gunungnya itu. Merasa bahwa hatinya tidak begitu enak, sang ayah pun memutar balikan mobilnya untuk pergi ke kantornya kembali. Setelah sesampainya di sana, sang ayah menyuruh kedua anaknya untuk menunggu terlebih dahulu di dalam mobil. Lalu kemudian, sang ayah menjelaskan kembali kepada teman-temannya bahwa ada yang salah dari gunungnya itu, yang sehingga mereka pun akhirnya pergi untuk mengecek keadaan gunung tersebut. Di sana sang ayah, juga salah satu temannya, kemudian segera menuruni celah-celah gunung dengan begitu perlahan. Tak lupa juga mereka berdua terus berkomunikasi dengan orang di kantor untuk mengawasi keadaan sekitar. Dan ternyata memang benar. Sang ayah menemukan kabel gulungan alarm yang sudah terputus. Yang tentu saja, hal itu mempertegas kekhawatiran sang ayah. Di mana sekarang, sang ayah menyuruh sang bos untuk menekan tombol evakuasi. Tapi jelas, sang bos tidak ingin melakukannya. Karena memang putusnya kabel itu belum menjadi bukti yang kuat untuk mengevakuasi semua orang. Apalagi pada saat itu, desa sedang ramai wisatawan. Dan juga sang bos tidak mau menimbulkan kepanikan hanya gara-gara bukti yang tidak cukup kuat. Sang ayah kemudian kembali lagi ke mobilnya. Tapi di sana kedua anaknya sudah tidak ada. Yang ternyata, kedua anak tersebut sudah berada di hotel sang ibu. Yang sehingga mereka bertiga pun harus menunggu keesokan harinya untuk berangkat ke rumah barunya. Karena memang kapalnya itu sudah pergi sedari tadi semenjak sang ayah bekerja. Sang anak kecil yang bernama Julia kemudian meminta kepada ayahnya untuk menginap terakhir kali di rumah lamanya. Sementara Sondre, anak paling besar itu, memutuskan untuk menginap bersama sang ibu di hotel tempat dirinya bekerja. Hingga beberapa lama kemudian, sang ayah terus saja memandangi gunung itu dari rumahnya. Sang ibu masih sibuk bekerja, sedangkan Sondre, dirinya sedang bermain-main di ruang bawah tanah. Sementara di stasiun pengawasan, terdapat dua teman sang ayah yang sedang menginap di sana. Tapi di saat itulah, di saat malam yang begitu tenang, tiba-tiba saja salah satu teman sang ayah mendeteksi bahwa ada yang tidak beres dengan gunung itu. Yang kemudian dirinya pun segera membangunkan temannya yang lain. Dan setelah mendapatkan kabar yang begitu buruk, mereka berdua kemudian kembali lagi menuruni celah-celah gunung. Sementara sang ayah
Dirinya tiba-tiba terus memandangi gunung itu dengan perasaan yang begitu gelisah. Apalagi di saat dirinya melihat sekumpulan burung-burung yang sedang bermigrasi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Di celah gunung, tiba-tiba saja terjadi pergerakan yang begitu dahsyat. Apalagi di saat batu-batu dari atas menjatuhi tubuh mereka. Sedangkan di kantor, tanpa diduga semua alarm menyala tiba-tiba, yang membuat celah gunung itu bergerak dan menghimpit mereka berdua. Jelas, semuanya begitu panik atas kejadian itu, yang sehingga mereka pun memutuskan untuk menekan tombol evakuasi. Dan tentu saja, suara peringatan itu terdengar begitu mengerikan, yang membuat semua orang yang mendengarnya segera menyalakan lampu rumahnya masing-masing. Hingga beberapa lama kemudian, walaupun gunung sudah berhenti bergerak, tapi tiba-tiba saja, dengan cepat gunung itu segera longsor dan terjatuh, yang membuat danau itu menimbulkan gelombang ombak yang sangat besar dengan ketinggian 80 meter yang menderu begitu mengerikan. Gempa sekarang sudah terjadi dan dapat dirasakan oleh warga di sana. Apalagi sekarang, mereka hanya mempunyai waktu sekitar 10 menit saja untuk menyelamatkan diri masing-masing. Sang ayah kemudian segera berlari sambil membawa Julia menuju mobil. Sementara di hotel, sang ibu segera membangunkan tamu hotel untuk segera keluar menyelamatkan diri menggunakan sebuah bis. Sang ibu juga menelpon sang ayah untuk menanyakan kabar dirinya. Keadaan memang sudah begitu mengerikan. Kegelisahan dan ketakutan sudah menyelimuti semua warga di sana. Yang bisa mereka pikirkan sekarang hanyalah nyawa dan nyawa. Begitupun dengan sang ayah. Dirinya menyuruh sang ibu untuk segera pergi ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekarang, gelombang tsunami itu sudah hampir siap melahap apapun yang berada di seluruh desa. Sedangkan sang ibu, dirinya segera menyuruh semua orang untuk menaiki bis secepat mungkin. Tapi sayangnya Sondre tidak berada di sana. Yang kemudian dirinya pun segera berlari ke kamar anaknya. Namun tentu saja, Sondre tidak ada di sana. Sementara di perjalanan, sang ayah harus terjebak di kemacetan yang begitu panjang. Apalagi di saat dirinya menyadari bahwa waktu hanya tersisa 4 menit saja. Yang kemudian dirinya pun membawa Julia untuk pergi berlari sambil menyuruh semua orang untuk meninggalkan mobilnya masing-masing. Yang tentu saja, semua orang kemudian segera berlari mengikuti sang ayah. Di hotel, sang ibu juga masih saja tidak menemukan Sondre. Apalagi sekarang hanya tersisa 1 menit saja sebelum tsunami itu menghantam seluruh desa. Bahkan gelombang besar itu sudah bisa dilihat oleh kedua mata mereka semua. Tapi tanpa diduga, sang ayah kemudian menitipkan Julia kepada temannya. Karena sang ayah berniat untuk membantu salah satu perempuan yang terhimpit di antara mobil. Sang ayah kemudian dengan tertatih-tatih segera membawa perempuan itu berlari. Tapi di belakangnya, kini tsunami sudah hampir dekat. Sang ayah yang menyadari bahwa ia tak akan berhasil sampai ke puncak pun, kemudian segera masuk ke mobil kembali. Ia kencangkan sabuk pengaman, meneguhkan hatinya kembali, dan pada akhirnya gelombang tsunami itu menghantam mereka berdua. Kembali lagi ke hotel, akhirnya sang ibu menemukan Sondre yang berada di ruang bawah tanah. Yang kemudian mereka pun segera keluar dari sana secepat mungkin. Tapi nyatanya, gelombang setinggi 80 meter itu sudah berada di depannya. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah kembali lagi masuk ke dalam hotel itu dan segera bersembunyi di ruang bawah tanah. Namun sayangnya, salah satu istri wisatawan itu harus terbawa arus air. Mereka pun kemudian segera menutup pintu rapat-rapat. Lalu beberapa lama kemudian, gelombang besar itu kini sudah berlalu. Yang tersisa sekarang hanyalah kehancuran desa dan juga sekumpulan mayat yang bergeletakan di mana-mana. Sang ayah beruntungnya masih selamat, tapi sayangnya perempuan yang telah ia tolong sudah tiada. Di dalam kantor, mereka bertiga menyesal karena tidak mendengarkan peringatan sang ayah sedari awal. Sementara sang bos, sayangnya dirinya sudah tewas akibat terkena longsoran gunung itu. Sang ayah kemudian segera berjalan perlahan-lahan menghampiri kerumunan orang yang selamat, mencari-cari anaknya, yang pada akhirnya Julia pun ditemukan. Karena memang
Dirinya berhasil pergi ke tempat paling tinggi sebelum tsunami itu datang. Sedangkan sang ibu, Sondre, dan salah satu orang lagi, mereka bertiga masih terjebak di dalam sana. Sang ayah kemudian menelpon ke tempat penampungan untuk bertanya apakah ada bis hotel di sana. Tapi sayangnya tak ada satupun bis hotel yang berada di tempat itu. Sang ayah yang masih percaya bahwa sang ibu juga anaknya masih hidup, kemudian ia pun berniat untuk pergi ke hotel itu. Sementara Julia, sang ayah mencoba untuk menitipkan kembali sang anak kepada temannya. Yang beruntungnya sang ayah mempunyai gadis yang begitu hebat. Dirinya sama sekali tidak menangis. Malahan Julia mengerti atas keadaannya dan menyuruh ayahnya untuk kembali lagi bersama dengan sang ibu juga Sondre. Mendengar hal itu, sang ayah kemudian kembali lagi seorang diri ke desanya. Di hotel, sang ibu juga Sondre mencoba kembali untuk keluar dari sana. Namun sayangnya pintu itu sama sekali tidak bisa dibuka, melainkan air malah masuk melalui celah-celah pintu. Sang ayah kemudian menaiki perahu melewati air yang sudah semakin menyurut. Keadaan di sana memang sudah begitu mengerikan. Sampai suatu ketika, sang ayah akhirnya menemukan bis hotel itu. Ia buka perlahan, menyalakan senternya, namun yang ia temukan hanyalah kumpulan mayat-mayat. Sang ayah kemudian memanggil-manggil nama sang ibu juga anaknya. Namun tidak ada sautan sama sekali. Sementara di hotel, air sudah membanjiri ruangan itu. Sang ibu kemudian kembali lagi mencoba membuka pintu. Yang ternyata, pintu itu telah tertahan oleh sebongkah beton yang cukup besar. Hal itu tentu saja membuat sang ibu, Sondre, dan salah satu orang lagi mengalami kepanikan luar biasa. Dikarenakan sekarang kematian sudah berada di depan matanya. Hingga beberapa lama kemudian, sang ayah sudah sampai di dalam hotel. Ia kemudian berjalan perlahan-lahan sambil memanggil-manggil keluarganya. Namun sayangnya, tidak ada jawaban. Yang bisa ia temukan hanyalah sebuah tas milik Sondre. Jelas, hal itu tentu saja membuat sang ayah marah sekaligus sedih dengan apa yang dilihatnya. Ia kemudian memukulkan sebuah besi menghilangkan emosinya. Tapi justru, hal itu malah membuat sang ibu mendengar pukulan besi dari sang ayah. Sementara satu orang lagi, sayangnya dia harus tewas kehabisan nafas. Mereka pun kemudian membalas pukulan besi itu. Walau terdengar begitu pelan, tapi akhirnya sang ayah mendengar pukulan itu. Ia pun kemudian segera pergi ke arah suara dan menyelam, memindahkan bebatuan, dan di saat yang sama, sang ibu kemudian kembali lagi mencoba membuka pintu itu. Yang akhirnya mereka berdua pun bertemu kembali. Sang ayah kemudian menyuruh sang ibu untuk segera pergi duluan, sementara dirinya akan segera menolong Sondre secepat mungkin. Sondre yang sudah kedinginan berkata bahwa dirinya tidak akan bisa selamat kepada ayahnya sendiri. Yang tentu saja, sang ayah meyakinkan kembali anaknya bahwa dirinya bisa selamat. Sondre, juga sang ayah, akhirnya berenang secepat mungkin. Namun di tengah perjalanan, Sondre tiba-tiba mengalami kehabisan nafas. Sang ayah yang melihat hal itu, kemudian segera memberikan nafas yang ia punya kepada anaknya dan segera menyuruhnya pergi. Tapi jelas, sang ayah sekarang mengalami kehabisan nafas yang membuat dirinya harus tenggelam di dalam sana. Sementara sang ibu, yang melihat anaknya telah kembali, kemudian segera menyelam untuk menyelamatkan suaminya. Lalu mengeluarkannya dari sana, namun sayangnya sang suami tidak sadarkan diri. Sang ibu kemudian memberikan tindakan CPR yang sayangnya sang ayah masih belum kunjung sadar. Melihat hal itu, Sondre pun ikut membantu dengan perasaan gelisah bergejolak di dalam dadanya. 1, 2, 3, sama sekali tidak ada bukti bahwa sang ayah akan selamat. Tapi Sondre yang masih belum bisa kehilangan ayahnya, kemudian terus kembali lagi memompa dada sang ayah. Yang beruntungnya kali ini Sondre berhasil menyelamatkan ayahnya itu, membuat semua air keluar, dan pada akhirnya sang ayah pun tersadar kembali. Mereka pun kemudian berpelukan melepas kerinduan sambil tak percaya bahwa mereka semua akan selamat. Sementara di lokasi penampungan, Julia masih berada di sana sambil menanti-nanti keluarganya. Dengan perasaan yang begitu gelisah tentu saja. Berharap
bahwa mereka semua akan selamat dan kembali kepadanya. Yang beruntungnya dari ujung jalan sana, terlihat keluarga Julia yang sedang berjalan ke arahnya. Sontak hal itu tentu saja membuat Julia berlari kegirangan dan segera memeluk keluarganya. Sondre, Julia, dan kedua orang tuanya pun akhirnya berhasil selamat dari gelombang tsunami itu. Dan film pun akhirnya selesai.